Selamat datang pada video pembelajaran modul 8, Alamku Berlimpah, Unit 3, Bahan Industri Ramah Lingkungan. Selamat menyimak video pembelajaran ini. Aneka sumber daya alam bahan industri. Anda tentu tahu berbagai industri yang ada di sekitar daerahmu. Coba Anda sebutkan industri apa saja yang terdapat di sekitarmu. Dari semua industri tersebut tentu membutuhkan bahan baku untuk diolah. Bahan baku yang dibutuhkan berupa bahan-bahan yang disediakan oleh alam yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam sebagai bahan baku yang diolah di pabrik-pabrik tersebut disebut dengan sumber daya alam bahan industri. Sumber daya alam sebagai bahan industri wujudnya sangat beraneka ragam. Demikian juga jumlahnya. Sebaran sumber daya alam bahan industri di wilayah Indonesia sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Berikut ini aneka sumber daya alam bahan industri yang ada di negara kita. 1. Aneka bahan tambang mineral industri. Bahan tambang mineral industri di Indonesia meliputi: pertama, batu kapur. Mineral industri batu kapur dimanfaatkan untuk pertukangan atau bahan bangunan, bidang pertanian dalam mengatur pH tanah, pembuatan keramik, bahan semen, bahan pemutih, glasir, penjernih air, pembasmi hama, serta industri kosmetik. Daerah persebaran tambang kapur terdapat di pegunungan kapur di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali bagian selatan, dan Papua bagian selatan. Kedua, yodium. Mineral industri yodium dimanfaatkan untuk bahan kesehatan seperti menjaga kelenjar tiroid, mencegah gondok, perawatan kulit, membunuh kuman pada luka, mencegah stroke, mencegah kanker payudara, serta untuk menjernihkan air. Dalam industri, yodium paling banyak digunakan untuk campuran pembuatan garam dan obat-obatan. Daerah persebaran tambang yodium terdapat di Jombang, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. 3. Ada belerang. Mineral industri belerang dimanfaatkan sebagai pembunuh bakteri, jamur, tungau kudis, dan parasit. Dalam industri, belerang digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, krim obat kulit, serta obat-obatan. Daerah persebaran tambang belerang yang terbesar terdapat di Gunung Welirang, Jawa Timur, dan Gunung Patuha, Jawa Barat. Keempat, ada kaolin. Mineral industri kaolin dimanfaatkan oleh industri untuk campuran pembuatan kertas, pembuatan kosmetik penghalus kulit, serta bahan farmasi. Daerah persebaran tambang kaolin terdapat di Bangka, Belitung, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya, tanah liat. Tanah liat merupakan tanah yang banyak mengandung liat sebesar 65%. Butir-butirnya sangat halus sehingga rapat dan sulit merembeskan air. Mineral industri tanah liat oleh pabrik diolah untuk pembuatan batu bata, genteng, dan keramik. Daerah persebaran tambang tanah liat terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian ada pasir kuarsa. Mineral industri pasir kuarsa dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut di pabrik-pabrik untuk bahan pembuatan kaca, piring, dan gelas. Tempat-tempat penggalian pasir kuarsa terdapat di Bangka, Belitung, dan Madura, Jawa Timur. Selanjutnya ada batu granit. Mineral industri batu granit dimanfaatkan untuk pembuatan bahan interior maupun eksterior bangunan rumah dan bahan pembuatan kerajinan perabotan rumah tangga. Daerah persebaran tambang batu granit terdapat di Pulau Karimun Riau yang diangkut dan diolah ke Dumai dan Pulau Batam. Dua, aneka bahan tambang logam industri. Bahan tambang logam industri di Indonesia meliputi: A. Pasir besi. Logam industri pasir besi dimanfaatkan untuk pembuatan besi baja. Pabrik pengolahan besi baja yang tersebar terdapat di Cilegon, Jawa Barat. Besi baja sangat dibutuhkan dalam dunia industri, terutama industri otomotif dan konstruksi bangunan.
Daerah persebaran tambang logam pasir besi tersebar di Indonesia terdapat di Cilacap, Jawa Tengah. B. Aluminium. Logam industri aluminium dimanfaatkan untuk pembuatan perkakas rumah tangga seperti peralatan dapur, tempat jemuran, almari atau rak, serta berbagai perkakas lainnya. Daerah persebaran tambang logam aluminium terbesar di Indonesia terdapat di Papua dan Sumatera Utara. C. Timah. Logam industri timah dimanfaatkan untuk pembuatan bahan-bahan elektronik, pelapis baja, industri pertukangan, bahan pembuatan aluminium foil, kemasan kaleng, serta berbagai peralatan rumah tangga. Daerah persebaran tambang logam timah terdapat di Riau, Singkep, Bangka, dan Belitung. D. Nikel. Logam industri nikel dimanfaatkan untuk pembuatan stainless steel, campuran pembuatan besi baja, pembuatan kawat, serta untuk industri otomotif. Daerah persebaran tambang logam nikel terdapat di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. E. Emas dan perak. Logam industri emas dan perak dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, serta berbagai kerajinan perhiasan lainnya. Industri kerajinan emas dan perak ini terdapat di beberapa daerah yang terkenal, di antaranya adalah Yogyakarta dan Bali. Daerah persebaran tambang logam emas dan perak yang terkenal terdapat di Cikotok, Jawa Barat. Mengelola sumber daya bahan industri tanpa merusak alam. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara sembarangan nantinya akan merusak lingkungan sekitar. Pengambilan bahan industri secara besar-besaran tanpa memperdulikan kelangsungan sumber daya akan berakibat terjadinya kelangkaan atau bahkan habis. Untuk itu, pemanfaatan sumber daya bahan industri sebaiknya dikelola secara bijaksana agar terjaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian, maka dalam pengelolaan sumber daya alam harus berdasarkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan artinya mempertimbangkan kelestarian dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berkelanjutan artinya pengolahan sumber daya alam tidak terhenti karena habis, melainkan dapat dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan sumber daya bahan industri yang tidak merusak alam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. 2. Menjaga kelestarian. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan teknologi maju dan canggih ramah alam sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya. 3. Perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. 4. Perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, mengembangbiakan flora dan fauna secara modern sehingga perkembangannya dapat berlangsung secara cepat, penanaman ladang secara bergantian atau tidak monokultur tetapi bervariasi untuk menjaga kesuburan tanah. Selain melakukan cara-cara tersebut, dalam rangka mengelola industri secara baik, pemerintah membangun kawasan industri dan kawasan berikat. 1. Kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan sebagai tempat kegiatan pengolahan sumber daya industri yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola secara terpadu. Tujuan dilakukan pembangunan kawasan industri adalah
untuk mempercepat pertumbuhan industri serta memberikan kemudahan bagi industri dan mendorong kegiatan industri. Dalam suatu kawasan industri harus tersedia fasilitas tenaga listrik yang memadai, transportasi, air, fasilitas komunikasi, fasilitas pemadam kebakaran, dan fasilitas kebutuhan konsumsi. Dalam pembangunan kawasan industri perlu diperhatikan ketentuan sesuai aturan pemerintah, yaitu A. Tidak mengurangi area lahan pertanian. B. Tidak dilakukan di atas lahan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya. C. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Di Indonesia, daerah-daerah kawasan industri yang telah beroperasi terdapat di Jakarta, Cilegon, Cilacap, Surabaya, Ujung Padang, dan Medan. Selain kawasan industri yang sudah berjalan, telah dipersiapkan lebih dari 80 kawasan industri baru yang belum beroperasi penuh, yang terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Batam, Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Utara, Bitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Timur. Dua, kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat menyimpan, penimbunan, dan pengolahan barang-barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kawasan berikat biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah keluar masuk barang yang akan diangkut oleh kapal. Suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan berikat berdasarkan keputusan Presiden dan diselenggarakan oleh BUMN. Kawasan berikat di Indonesia yang sudah dioperasikan adalah sebagai berikut. A. Kawasan berikat Cilincing di Jakarta, yang merupakan kawasan berikat terluas di Indonesia. Kawasan berikat Cilincing ini terkoneksi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan pelabuhan utama di Jakarta. B. Kawasan berikat Tanjung Emas di Semarang, yang merupakan kawasan Export Processing Zone, yaitu kawasan ekspor barang-barang industri yang akan dikirim ke luar negeri, terdapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kawasan berikat Tanjung Emas Semarang ini terkoneksi dengan berbagai kawasan industri yang ada di Jawa Tengah bagian utara atau Pantura, seperti Kendal, Batang, Demak, Kudus, dan Jepara. Selain kawasan berikat yang sudah ada di Jakarta dan Semarang, dengan adanya program tol laut, sekarang di berbagai daerah mulai dibangun kawasan industri yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan sebagai infrastruktur pendukung perdagangan luar negeri, guna meningkatkan nilai ekspor produk Indonesia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.